I'm glad to invite you to Hana Talks. Hana Talks is a medium to convey various things. We work through light discussion with various figures and walk with you to explore the extraordinary that you never imagined. So come on and stay there because you will regret losing a great part of our awesome journey. Just relax and enjoy the show. Oke, balik lagi sama saya Dinar Hana di Hana Talks. Dan kali ini kita kedatangan satu tamu spesial, salah satu entrepreneur Indonesia dan dia adalah founder dari DOT Indonesia. Please welcome Mas Bill Traviano. Halo Mas, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, Mbak Dinar, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik juga Mas Bill. Sehat-sehat ya ini ya? Sehat, Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar dong. Oke, saya yakin teman-teman di sana semua udah kenal ya sama Mas Bill. Tapi mungkin ada yang pengen tahu lebih dalam lagi nih Mas. Boleh nggak share sedikit Mas Bill dulu aslinya mana, kemudian kuliahnya di mana mungkin, terus memulai DOT Indonesia di bidang IT ya ini Mas ya? Bidang IT, betul. Oke, diceritain sedikit dong. Oke. Jadi gini, salam kenal semuanya para pendengar asik. Asik. Oke, jadi saya sebenarnya apa ya, kalau ditanya orang asli mana Mas gitu, nah itu bingung tuh, selalu bilangnya gini, saya asli Indonesia gitu. Karena kebetulan dulu lahirnya di Riau, di Dumai. Terus orang tua kan sering pindah-pindah gitu Mbak. Jadi ya udah gitu, ikut kemana-mana gitu. Nah SMA akhirnya baru pindah, agak stay itu SMA itu di Malang. Jadi sempat SMA, sekolahnya di Malang SMA, terus alhamdulillah keterima di ITS untuk S1-nya gitu kan, sekolah di Surabaya, terus dapat kesempatan buat sekolah di Monash University di Melbourne di Australia untuk S2-nya. Wow. For good, pulang tinggalnya di Jakarta. Ya orang Indonesia ya. Makanya jadi kalau ditanya orang mana Mas? Orang Indonesia. Biar gampang gitu. Tapi kalau keluarga sih Jawa sih. Kebetulan eyang-eyang dulu dari Jawa Timur semua. Gitu. Di Monash ambil apa Mas jurusannya? Ambil MBIS Mbak, Master Business Information System. Minornya itu di Business Intelligence sama Entrepreneurship. ERP. ERP System gitu. Keren banget. Thank you. Oke, terus bisa akhirnya tercetuslah DOT Indonesia ini gimana ceritanya Mas Bill? Oke, jadi gini, sebenarnya dari kecil itu udah pengen banget jadi entrepreneur sih, jadi pengusaha. Nggak tahu kenapa itu kalau baca buku, dulu tuh sukanya baca buku biografi. Terus ngelihat kayaknya seru ya jadi pengusaha gitu kan, kayaknya seru kalau bisa bikin sesuatu, punya legacy gitu kan, karena kan ya hidup cuma sekali gitu, kalau cuma gitu-gitu aja kan sayang. Sesuai dengan prinsip saya gitu kan Mbak, jadi kayak life is too precious for mediocre gitu kan, go big or go home. Keren banget. Jadi ya itu gitu, kayaknya jadi pengusaha ini asik gitu, cuman karena keluarga itu nggak ada latar belakang pengusahanya sama sekali gitu, satupun di keluarga itu nggak ada yang pengusaha, eyang, om, tante, orang tua pun juga nggak ada gitu. Jadi suka nyarinya itu malah akhirnya baca-baca buku biografi gitu kan, baca-baca tentang apa sih sebenarnya pengusaha itu kayak apa sih gitu loh. Ternyata seru banget gitu, makanya akhirnya dulu udah menetapkan hati sih, kuliah cari jurusan yang kira-kira bisa untuk jadi pengusaha gitu. Jadi sempat diseleksi tuh. Sebenarnya dulu pengen jadi dokter juga, karena kebetulan banyak di keluarga yang dokter. Udah pengen jadi dokter, terus lama-lama dipikir-pikir, aduh dokter sekolahnya lama gitu kan. Terus scalingnya susah gitu. Karena kuadran 2 nih, nggak bisa kuadran 4. Akhirnya pas dapat nemu jurusan di informatika. Nah, alhamdulillah keterima SPMB, masuknya di ITS gitu. Nah, jadi waktu di kampus pun sebenarnya udah sering bantu-bantu senior sama dosen buat cari-cari project sih. Gitu. Jadi makin mantep sih sebenarnya. Nah, terus cuman karena waktu itu orang tua bilang, Bapak pengen punya anak yang sekolah di luar gitu kan. Ya udah alhamdulillah ada kesempatan sekolah di luar, akhirnya ya udah deh kita penuhin deh mimpinya orang tua dulu gitu kan. Berangkatlah sekolah di Aussie gitu, hampir sekitar 2 tahun, selesai, pulang nih for good gitu. Nah,
pulang itu terus akhirnya keluar lagi gitu kan passionnya untuk jadi pengusaha gitu. Cuman tahun 2011 kalau nggak salah pulangnya itu tuh masih masih apa ya, pengusaha IT startup itu tuh masih nggak ada konsepnya waktu itu Hmm. gitu. Jadi ya eh, bingung juga pertama, oh mau gimana gitu ya, mau nanya juga kita nggak tahu mau nanya ke siapa. Pulang juga waktu itu ke Jakarta nggak ada teman gitu kan, dan nggak ada jejak pengusaha-pengusaha sama sekali gitu. Jadi akhirnya ya udah pelan-pelan kita cari ide waktu itu. Nah, terinspirasinya bikin dot itu karena gini. Jadi waktu di Aussie itu di sana tuh kita sering pakai eBay dulu. eBay, ada Gumtree, ada Hmm. Craigslist, e-commerce lah. Hmm. Nah, itu jadi dulu itu sering kayak beli sepeda jelek gitu kan, $15 dibenerin, dijual $75 gitu. Nah, buat jajan gitu, buat dulu zaman di Aussie itu suka fotografi, nabung beli lensa gitu. Nah, begitu pulang ke Indo, kok nggak ada nih yang kayak gini ya gitu. Zaman itu di Indo belum ada sama sekali yang e-commerce bener gitu ya. Tokopedia belum keluar, adanya kalau nggak salah Toko Bagus zaman itu. 2011-an itu Buka ya. 2011 gitu. Hmm. Bukalapak pun masih biasa banget lah gitu loh. Hmm. Belum belum kayak sekarang. Nah, akhirnya kebetulan waktu itu sama ada 4 teman dari sana, anak-anak Indonesia semua sih. Kita for good bareng, ngobrol terus, ayo deh yuk bikin something deh gitu. Dulu idenya ya bikin, namanya dulu kan e-commerce website gitu ya. Karena belum ada istilah startup kan zaman itu gitu. Ayolah bikinnya e-commerce gitu. Kayak eBay nih, nanti kita gabungin ada eBay, ada Gumtree, ada Craigslist-nya. Nah, akhirnya kita bikin. Dari situ idenya, di situ kita bikin sekitar 8 bulan kita coba, terus coba validasi market, kita coba tawar-tawarin ke beberapa angel zaman itu pun juga orang bingung gitu kan. Lo bikin apa sih mas gitu. Biasa pertanyaannya gitu. Ya Bikin kayak paham. gini gitu. Terus cari duitnya dari mana gitu. Nah itu kan biasa kan, karena orang masih belum paham konsepnya startup gitu. Hmm. Akhirnya ya udah gitu. Kita coba bikin startupnya, ya alhamdulillah gagal. Gitu kan ya belajar Alhamdulillah. lah. Iya. Keren banget. Belajar. Karena ya, kegagalan itu kan kesempatan buat kita belajar, karena pasti ada pelajarannya gitu kan. Nah, long story short, akhirnya eh, kita pivot. Jadi Hmm. karena kami kebetulan waktu itu berempat, empat-empatnya itu dari 3 dari 4 itu tuh anak IT semua lah. Kita ngambil MBA semua gitu, dan kebetulan ngambil data intelligence ya, business intelligence sorry. Hmm. Nah dari situ akhirnya udah kita mikir lucu nih gitu kalau kita bikin analytics saja, kita bikin consulting company, ngambil datanya dari social media. Jadi waktu itu kita bikin kayak social media intelligence lah, Hmm. service baru gitu, nggak jauh-jauh dari IT juga. Hmm. Nah itu kira-kira sedikit sejarahnya DOT sih gitu Mbak. Awalnya itu sebenarnya dari cita-cita mau bikin startup, nggak dapat funding, terus kita nggak bisa sorry take off gitu kan istilahnya. Akhirnya udah pivot gitu. Awalnya begitu ceritanya. Oke, seru. Kalau spesifik di IT-nya ini DOT apa ya Mas? Secara spesifik IT-nya di mana gitu? Oke. Di bidang Jadi apa? Oke, Mbak. Jadi kalau kita di DOT itu kita punya term sendiri sih. Kita di creative engineering namanya, Mbak. Creative Jadi kita, engineering. jadi kita nggak mau ngotak-ngotakin sih. Jadi kalau orang bilang ini vendor, oh bukan gitu. Oh, ini software development company, bukan gitu. Jadi kita ini creative engineering gitu. Kita creative engineering company. Kita pengen bikin satu solusi kreatif out of the box gitu kan, yang bisa bantu klien-klien kami buat punya competitive advantage. Jadi dengan bantuan DOT kita kasih solusi itu, dia jadi punya competitive advantage gitu Mbak, supaya bisa bersaing jauh lebih oke daripada rival-rivalnya itu sih. Jadi kalau ditanya apa spesifiknya, ya itu tadi kami di creative engineering gitu. Nah, bentuknya kayak apa? Bentuknya sama sebenarnya. Jadi kita ngerjain ada mobile apps, kita ngerjain custom website development juga, kita ngerjain custom system solution juga, kayak gitu. Cuman dengan tambahan bumbu lah, bumbu kreatifnya gitu. Keren. Terus di awal berdirinya DOT ini butuh waktu berapa lama sampai klien pertama, Mas Bill? Oke, klien pertama sih cepet sih alhamdulillah waktu itu. Luar biasa. Eh, jadi waktu kita putuskan buat pivot,
ya kebetulan karena banyak teman-teman juga gitu kan, dari teman-teman sendiri sih, dari teman-teman alumni waktu itu ada satu project sekarang udah nggak ada sih, retail company gitu. Nah di situ tuh kita bikin aplikasi untuk ngatur distribusinya dia gitu. Oh, Jadi karena kebetulan kami waktu kita bikin si startup tadi, kita udah ada resource gitu, udah ada talent, ya udah gitu. Jadi ya udah sekalian deh kita pakai deh developer yang kemarin gitu untuk kita bikin aplikasinya gitu. Jadi cepet sih, mungkin dalam 2 bulan pertama lah udah langsung dapat gitu. Nah tapi masalah gini Mbak, jadi klien cepat gitu, cuman bentuk DOT-nya sendiri itu yang lama sih prosesnya gitu, karena kita sempat ganti formasi kan sebenarnya. Formasi pertama yang tadi berempat dengan teman-teman dari Monash, formasi kedua ini yang sekarang gitu, sama Arya sama Ardi oke. gitu. Berarti DOT sendiri udah berapa tahun ini, Mas? Mulai 2011, 24 2011. April 2011, sekarang 2020. Ya udah hampir 9 tahunan, Mbak. Wow, oke, keren. Terus kesininya berarti DOT ini termasuk yang senior ya kalau di IT company ya di Indonesia. Terus kesininya pasti banyak nih industri serupa yang bermunculan, mungkin mereka datang dengan nama yang dengan brand yang berbeda, tapi dia muncul dengan brand yang langsung dikenal gitu misalnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, ini langkah-langkah apa yang DOT ambil untuk bisa tetap stabil gitu? Oke. Jadi ya kita sih gini, kita tuh yang penting tuh sebenarnya gini, semua orang bisa bikin apa aja gitu kan. Yang penting kan apa yang bikin khas dari semua itu gitu, apa yang bisa orang ingat gitu. Karena kalau di kami itu kita selalu mengedepankan kualitas sih sebenarnya Mbak. Ini sambil bicara competitive advantage kali ya, Bener. arahnya gitu ya. Nah, karena gini, competitive advantage itu sangat menarik sih buat kita gitu, buat saya sendiri gitu. Jadi kita selalu menganggap kalau bisnis itu sebenarnya kan tentang manusia Mbak, tentang people-nya, ya kan. Apalagi di bisnis jasa seperti kami gitu, kita kan sebenarnya jasa nih, jualan jasa untuk membantu orang mendev something gitu kan. Nah, dari 3 cara untuk mendapatkan competitive advantage itu kan kalau nggak salah ada differentiation, ada cost advantage sama marketing advantage gitu ya. Ya, Nah kita ambil itu yang differentiation strateginya. Jadi kita ngambil yang kualitas. Kita percaya bahwa dengan kita menghadirkan suatu kualitas dalam solusi, kualitas itu yang akan bicara nantinya gitu. Jadi nggak perlu repot-repot jualan gitu. Pasti nanti klien yang puas, dia akan kasih tahu ke teman-temannya gitu kan, dia bisa kasih testimoni. Nah kualitas yang bicara akhirnya gitu. Nah untuk mendapatkan kualitas ini, kami percaya bahwa kita harus punya talent yang oke juga gitu kan, karena kan great people, great talents means great quality kan gitu. Benar-benar Nah, keren. jadi balik lagi ke definisinya competitive advantage gitu ya. Buat kami itu sebenarnya simple definisinya. Jadi gimana kita bring better and greater value to customer, ya kan? Kan itu supaya dapat competitive advantage ya. Gimana sih supaya bisa kita stand of rivals gitu istilahnya gitu kan. Nah, customer ini tuh kita, kalau di kami itu kita definisikan menjadi 2 gitu Mbak. Jadi customer yang pertama buat Indonesia itu sebenarnya ya pegawai kami sendiri gitu. Talent kami sendiri gitu. Itu our very first customer gitu istilahnya ya. Baru yang kedua itu baru klien dan partner. Gitu. Jadi customer di kami itu sebenarnya ya yang pertama kali itu adalah pegawai kami sendiri gitu, employee-nya gitu. Nah, jadi competitive advantage yang kami kejar itu yang pertama ya kita harus berpusat di building culture, kita leadership development, kita redefine leadership-nya, sama elevating human capital-nya. Nah itu first layer-nya. Jadi kita fokusnya sebenarnya di situ dulu, bukan malah di klien gitu ya. Nah itu. Jadi karena gini, kalau kita lihat bisnis ke depan itu kan klien itu semakin demanding Mbak, benar nggak? Benar. Karena informasi ini kan semakin gampang ya ditemui, orang bisa belajar di banyak tempat gitu kan, nggak ada batasan gitu. Jadi klien-klien ini semakin demanding, semakin hebat, semakin pinter, mereka semakin ngerti banyak hal gitu. Nah, kalau misalkan talent-talent di DOT ini nggak improve gitu, nggak kita persenjatai dengan baik, nah gimana kita bisa cater needs-nya klien kan gitu. Padahal salah satu cara tadi kita untuk dapat competitive advantage kan kualitas.
Nah enggak, makanya kami invest banyak di talent gitu. Kita invest Hmm, banyak gimana cara untuk elevate human capitalnya keren gitu. keren. Jadi Ke- mm, Kalau di Dot sampai detik ini total talentnya berapa Mas? sekarang alhamdulillah ada sekitar 50-an sih Mbak, yang Hmm, pegawai tetap ya. Nah, ya cuman ya ya. kita punya interns, kita juga ada freelance gitu. Oke, kalau culture-nya sendiri yang dibangun DOT ini kayak apa? Di timnya ya, di talentnya ya. Mm-mm. Culture-nya seperti Talentnya ya. apa? Oke. Jadi gini, eh, salah satu yang tadi terkait sama yang tadi sebelumnya penjelasannya gitu kan. Begitu kliennya semakin demanding, berarti kan yang megang harus semakin hebat gitu ya talentnya. Nah, karena itu kita coba cari apa ya sebenarnya bisnis ini bicara tentang apa sih gitu loh. Ke depan tuh kayak apa sih? Akhirnya kita nemu bahwa yang ada itu, yang harus ada itu sebenarnya leadership development, Mbak. Oke. Leadership development. Kenapa? Karena setiap orang mereka harus punya skill leadership sekarang. Selain Hmm, communication ya. Nanti kita bicara deh communication, kan itu penting juga sebenarnya. oke Nah, seru nih. leadership development ini, jadi kita redefine leadershipnya. Kata-kata leadership itu bukan jadi project manager misalkan, atau jadi head of something, atau jadi apa, enggak gitu. Leadership itu talent, soft skillnya. Gimana cara dia paling enggak bisa manage dia sendiri, baru nanti dia berlatih buat manage bisnis, baru terakhir dia manage untuk orang lain, kan gitu. Yes. Supaya dia punya itu soft skill leadershipnya gitu. Karena paling susah sebenarnya. Jadi kalau kita nggak siapkan dari awal leader-leader di dalam, itu susah nanti untuk Berat scalingnya ya. gitu. Karena kan kita punya perusahaan kan gamesnya ya untuk scaling, bener nggak? Benar-benar. Kayak gitu sih. Itu yang Oke, keren kami banget. coba sih. Terus, sorry, nambahin lagi boleh ya? Yang boleh. Panjang ini Mas Nah, waktunya. ya, asik. Asik. Ini kalau sama Mbak Dinar nih seru ngobrolnya Iya, soalnya. nggak pernah sebentar kayaknya. Nggak pernah sebentar. Sama ya, bismillah gitu. Kita pengen kita bisa kasih manfaat gitu kan. Dengan ngobrol-ngobrol ini gitu Harus, ke harus teman-teman di-share yang Mas lain, Will. yang baru mulai bisnis gitu ya. Jadi selain tadi kita leadership development, kita juga build teman-teman ini communication skill-nya. Communication Karena di skill. era-era sekarang ini tuh, wah, communication skill tuh penting banget. Penting banget sih. Bener. Itu mungkin skill paling penting ya, selain hard skill-nya. Misalkan kalau di kami ya ngoding gitu. Mm-mm. Karena karena kan kami lihat problem itu sebenarnya berputar-putar di masalah komunikasi, Yes. ya kan? Nah, challenge-nya gimana coba kita bisa, anak-anak IT ini kan nature-nya orang-orang tertutup, ya kan? Iya, Mereka benar-benar. yang jarang ngobrol, mungkin orang pikirannya anak IT itu nerds gitu kan, istilahnya geeks Ngobrolnya gitu. sama interface aja Nah, gitu ya. betul gitu, yang ngobrolnya cuma sama laptopnya Iya, gitu benar. istilahnya. Nah itu challenge buat kami, challenging banget. Cuman kami ketemu caranya. Jadi eh, kita sempat bikin di kantor dulu awal-awal gitu, kayak event awalnya tuh cuman kayak ngobrol-ngobrol santai gitu. Mm-mm. Setiap hari ngumpul gitu, misalkan ayo pagi-pagi kita ngobrol deh, cerita aja apa aja. Ada yang suka bola, cerita tentang sepak bola. Ada yang suka Oke. golf, nggak ada sih, kalau suka golf jarang. Ada yang suka basket, misalkan cerita tentang basket. Ada yang Hmm, suka F1, cerita deh tentang F1 gitu. Yang lain dengerin. keren Jadi keren. kita coba latih pelan-pelan mereka untuk berani ngomong gitu, dengan sesuatu yang mereka nyaman gitu kan, nggak perlu belajar kan. Kalau mereka suka bola, ya udah cerita aja. Oh, aku suka Inter Milan. Tadi malam ada pertandingan Inter, gol 2-0 nih yang nyetak si ini. Wah, sekarang serangannya seru gitu karena ada pemain baru, si ini yang dia jago nih passingnya misalkan gitu loh. Jadi Oke sebenarnya oke. kita coba tuh coba pancing ke mereka itu supaya mereka berani ngomong dulu Hmm, gitu. Nah, di. setelah itu jalan, Mm-mm. terus kita mulai ke lingkup yang lebih besar gitu. Jadi kita punya satu event namanya Tech Talk kalau di kantor di Dot. Itu setiap hari Jumat, biasanya Jumat sore. Nah, di situ mereka semua pegawai wajib untuk mereka presentasi something lah yang sesuai dengan skillnya mereka gitu. Jadi kalau Oh, anak front oke. end, mereka bicara front end. Kalau anak back end, mereka bicara tentang back end. Lagi Mm-mm. ngerjain apa sih? Sharing sama teman-temannya. Oke. Jadi kita nggak perlu mereka harus hebat atau harus benar tuh enggak sih. Jadi Balik. atmosfernya yang dibentuk ya Mm, di dalam betul. company-nya sendiri. Oke Betul, nih. betul. Jadi memang yang kita ajarkan ya biar berani ngomong aja awalnya gitu kan. Setelah itu, setelah mereka berani, akhirnya kita coba, kita gandeng komunitas, kita bantu, kita dorong ke komunitas. Jadi ya Hmm, alhamdulillah sekarang banyak kan anak-anak dot
pegawai-pegawai kami itu yang mulai aktif di komunitas gitu. Mhm. Tapi ini menarik ya, soalnya invest ke human capital tuh jarang ada yang benar-benar bisa berhasil gitu. Jadi ini bisa jadi tips buat teman-teman yang dengerin Hana Talks yang sedang merintis mungkin ya Kak Bill, untuk Yes. soft skill, komunikasi, dan leadership itu memang harus dibangun gitu ya, sampai Dot juga bisa sebesar ini. Iya, benar banget, Mbak. Benar banget gitu. Karena ya itu tadi gitu, soft skill sekarang juga matter sih gitu. Kalau dulu kan ya udahlah kamu di kantor aja diam, nanti ada salesnya yang ngomong atau marketingnya yang ngomong atau PM-nya yang ngomong gitu. Nah sekarang nggak bisa gitu. Sekarang nggak bisa. Apalagi kebetulan kami pakai Agile, kami pakai Scrum gitu. Jadi salah satu metode lah gitu, salah satu metode project manajemennya di Dot itu kita pakai Scrum. Nah di Scrum itu memang diperlukan communication skill gitu, karena ide terbesarnya Scrum itu sebenarnya ya gimana caranya supaya orang-orang itu bisa proaktif di dalam, bisa langsung ngobrol sama kliennya. Jadi kalau dulu kan mikir, kalau misalkan semua orang ngomong di grup nih jadinya berantakan gitu kan. Turns out enggak ternyata Mbak. Padahal gitu. Harusnya malah lebih mudah ya untuk problem solvingnya juga. Iya betul. Jadi lebih gampang karena mereka punya communication skill, mereka bisa langsung bicara dengan user yang punya problemsnya gitu kan. Akhirnya kita bottom up gitu problem solvingnya, bukan top down lagi gitu. Jadi lebih gampang sih untuk kita ngerjain beberapa project kompleks sebenarnya. Itu kelebihannya sih gitu. Keren banget. Oke. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu sih kayaknya. Dan saya sendiri juga pengen tahu banget Mas Bill dalam kondisi sekarang. Nah, ini posisinya Dot ini di mana? Apakah stabil, tetap survive, atau baik-baik saja tidak terpengaruh? Share pengalamannya buat teman-teman di luar sana yang juga sedang membutuhkan insight ini. Oke, siap. Jadi gini, ya apa namanya, to be honest sih sebenarnya kita sangat terdampak sih Mbak gitu, secara spesifik Dot maupun secara industri ya, karena industri IT ini kan klien terbesarnya kita kan industri-industri yang memang sangat terdampak kan, contoh energi gitu, batu bara, minyak, terus hospitality, hotel-hotel yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kerasa banget Mbak gitu. Jadi ada beberapa project yang akhirnya harus ada yang penangguhan pembayaran, ada yang cancel tender gitu, ada yang gimana? Iya itu berat banget sih buat. Iya berat banget. Ya buat semuanya gitu. Cuman kita pengen tahu nih kan semua orang sekarang mediumnya kan pindah ke digital. Apakah DOT sebagai IT company juga terpengaruh? Ternyata sama ya. Sama banget. Cuman ya maksudnya gini, ya udah kita terima aja gitu. Toh semua juga terpengaruh gitu kan Mbak. Semua bisnis sih gitu. Pasti ada dampaknya lah, mau besar maupun kecil gitu, side effect-nya ada. Nah, untungnya itu di kami selama ini, jadi kita ada 3 jenis project gitu kan. Yang kita atur gitu. Project ada 3 jenis. Yang pertama itu project-project liquid. Jadi project-project yang skala kecil, yang cepat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin angkanya nggak besar gitu kan. Nggak terlalu besar. Nah itu untuk penopang cash flow biasanya. Jadi kita ambilin project itu supaya kita ada cash flow-nya. Nah, project-project yang ini nih yang sebenarnya banyak cancel gitu. Nah, jadi cash flow yang jadi masalah akhirnya gitu kan. Karena kalau project lain itu, saya jelasin dulu deh gitu. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama liquid, yang kedua ada project sustain. Nah, ini project-project yang sekarang lebih besar. Yang kliennya itu perusahaan-perusahaan established lah gitu. Jadi di kami sekarang ada Astra Group itu kita kerjasama dengan PAMA gitu, terus ada satu perseroan besar, kementerian, BUMN, nah itu masuk di tipe project yang ini gitu kan Mbak. Nah itu biasanya long term dan sifatnya nanti kita memang untuk recurring sama mereka. Jadi terminnya panjang-panjang gitu. Di projectnya itu bisa setahun setengah, paling sebentar 6 bulan gitu. Jadi kebayang kan terminnya panjang gitu. Nah terus ada lagi project mercusuar. Ini biasanya project-project untuk branding. Ini tips juga sih mungkin buat teman-teman di luar sana yang lain gitu ya, yang mau coba main di IT gitu. Ya cara kami membagi jenis projectnya gitu. Jadi project mercusuar ini penting banget karena mungkin profitnya nggak gede, ya kan? Malah mungkin kadang-kadang kita loss di situ Mbak. Tapi yang kami cari sebenarnya untuk brandingnya, untuk akses sih.
Jadi ada Oke. beberapa project yang akhirnya karena kita mengerjakan project itu, kami bisa kerjasama dengan Deloitte APAC misalkan kemarin. Deloitte yang Asian Pacific gitu ya, bukan yang Indonesia gitu. Terus Oh wow, oke oke. eh gitu. Jadi perusahaan sekecil DOT aja istilahnya gitu. Mm-mm. Itu kita bisa jadi partnernya Deloitte gitu untuk kerjaan satu project. Oke, jadi after projectnya memang yang dikejar ya ini ya. Kalau yang Jadi mercusuar memang ini, oke. benar-benar untuk branding sih, untuk Mm-mm. branding. Jadi ya sometimes we work for revenue, sometimes we work for reputation kan gitu kan. Iya benar. Nah ini yang untuk reputasinya gitu. Nah dari 3 jenis tadi, yang paling terdampak itu yang 1 dan 3. Jadi project kecil-kecil yang akhirnya kita kesulitan cash flow dan project mercusuar karena sifatnya mercusuar untuk klien-klien kami yang besar ini tuh projectnya nggak masuk priority-nya mereka gitu. Jadi akhirnya Oke. ditunda dulu mas ya gitu. Nanti kita lanjutkan lagi fase berikutnya ya. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu yang berdampak sekali ke dot sih. Karena masalah cash flow mbak. Karena kan ya kebayang gitu Mm-mm. kan Mm-mm. berapa fixed cost yang harus kita keluarkan per bulan untuk Yes. pegawai hampir 50-an gitu. 50-an lebih malah gitu. Lebih ke situ sih. Cuman ya eh, caranya gimana gitu untuk nge-overcome gitu kan. Ya udah kita untungnya tadi balik karena kita sama klien itu utamakan kualitas, klien happy, akhirnya kita komunikasi sama mereka gitu. Kita ngobrol nih sama project sustain yang kedua ini kan sama klien-klien besar ini. Hmm. Kita cerita, oh kita lagi kesulitan cash flow nih, padahal kan terminnya masih panjang gitu. Ada yang bisa dibantu nggak? Nah yang kami surprise itu malah ada kliennya yang jemput bola. Jadi mereka yang kontak, mereka bilang, Mas gimana nih, kena COVID gitu, aman nggak? Kan Oh. proyek kita masih banyak nih gitu kan. Ayo deh, coba deh kita terminnya ya. Apa kita bikin CR, atau kita Hmm. pecah-pecah dulu proyeknya supaya lebih cepet nih duit ketahannya biar cepet Mm-mm. keluar dari terminnya. Sampai kayak gitu mbak gitu. Luar biasa. Jadi, jadi ya alhamdulillah gitu. Mungkin ya strateginya tepat lah ya sebelumnya gitu. Kalau kita ngutamain kualitas, kita customer driven gitu kan, kita pengen customer yang happy, begitu ada masalah ya udah kita ngobrol gitu, Mm. balik communication skill ya kan, dengan komunikasi yang baik malah justru ya bayangin gitu klien loh mereka harus bayar tapi malah mereka yang bantuin gitu. Udah deh nggak apa-apa deh kita bayar-bayarin kecil-kecil dulu yang penting ada nafasnya Oke gitu. oke. Keren keren. Kalau DOT sendiri di mana mas base-nya? Di OT kita ada 2 kantor mbak. Mm-mm. Jadi ada kantor Jakarta itu di Millennium Centennial Center di Mm-mm. Sudirman di lantai 39, terus Mm-mm. satunya lagi itu di Malang gitu. Oh. Jadi Oke. dipisah. Yang di Jakarta itu khusus buat judulnya sih HO ya gitu, head office Mm. judulnya gitu. Tapi Mm. isinya cuma ada 8 orang lah. Ada Oke. legal, finance, HR, sales itu di Jakarta. Sisanya untuk anak-anak teknis kita taruh di Malang Di semua Malang. gitu. Keren keren. Ini saya speechless sih sebenarnya dengerinnya. Keren banget. Kalau saya lihat ini rapi banget ya Mas Bill ngaturnya ya. Atau mungkin ada tambahan. Bener ini Mm-mm. rapi banget ini ngaturnya. Jadi tambahan buat yang dengerin teman-teman yang mungkin punya Mm-mm. keinginan untuk membangun bisnis yang sama, industri yang sama. Ada hal Mm-mm. lagi nggak sih yang poin paling penting dari mendirikan sebuah industri IT di Indonesia Mm-mm. yang ini ya fokusnya di Indonesia tapi yang bisa stabil seperti di OT gitu. Kira-kira ada satu insight apa yang bisa di-share Mas Bill? Oke. Jadi gini Mbak, bersyukurnya saya tuh kita punya tim yang pas sih sebenarnya. Jadi balik kalau mau bikin bisnis, kalau cuman mau cari duit, nggak usah mikirin tim kan gitu ya. Main aja sendiri gitu, cuma berapa orang gitu. Iya Toh benar-benar. dapat duitnya juga gitu kan. Tapi Mm-mm. kan itu cuma dagang akhirnya gitu. Nah kita kan kita bicara bisnis gitu. Nah bisnis ini gimana caranya harus sustain, gimana caranya harus bisa scaling, ya kan. Mm. Nah bicara sustain dan scaling ini kita harus punya tim. Nah itu jadi itu yang pertama kali saya ini sih saya cari gitu ya gitu. Oke. Gimana caranya kita bikin satu tim yang oke gitu supaya kita Mm-mm. bisa scaling ya kan. Nah, kayak sekarang itu di Dot itu kami ada seperti virtual box lah gitu. Jadi kita bagi ke 3 part gitu. Ada sales, marketing, networking di depan, ada operasional, ops-nya, Mm-mm. ada engineer. Nah,
si levelnya di situ kita megang masing-masing. Jadi saya kebetulan di depan gitu kan, sales, marketing dan networking. Terus ada Arya yang megang operasionalnya, dia itu di operasionalnya kayak gimana di dot dan lain-lain. Oke. Ada Ardi yang megang di engineeringnya. Nah gitu. Nah, dan kami bertiga ini kita bagi pekerjaan itu dengan baik sih sebenarnya. Komunikasi, koordinasi, terus clear apa yang harus dikerjakan gitu kan. Visi misinya tadi kita bahas bareng, bisnis strateginya kita siapkan yang benar. Habis itu udah gitu, delegate gitu. Karena ya balik gitu. Itu juga yang penting dipelajarin gitu. Jadi seorang CEO itu harus nggak cuman trust, tapi harus bisa delegate kan gitu. Makanya penting untuk kita dapetin yang pas. Oke, keren. Jadi mereka bisa fokus di kotaknya masing-masing gitu kan, tapi tetap di belakang kita ngobrol nih. Kita harus ngobrol, harus sering-sering koordinasi gitu kan ya. gitu. Ya, Nah koordinasi. itu mungkin bukan tips yang gimana-gimana ya sebenarnya gitu. Karena ya tadi saya bersyukur dapat partner yang bisa, yang reliable gitu kan, yang bisa bantu banget gitu kan, yang bisa dipercaya, ya akhirnya jalan gitu. Oke, berarti 3 sih yang aku bisa dapat ya di sini. Yang pertama, untuk bisa membangun sebuah industri IT seperti DOT yang sustain gini, paling enggak tim awal itu harus pas gitu ya Mas. Sampai akhirnya Mas Bill sendiri juga bertiga ini. Kemudian ada fokus di human capital. Dan tidak lupa communication skill. Jadi atmosfer di dalam tim itu yang harus dibangun. Jadi semua bisa lebih terbuka, problem solvingnya lebih gampang gitu ya. Terus sama ini yang penting sih. Jadi kayaknya Mas Bill ini saya yakin di krisis seperti ini aman-aman aja. Soalnya udah bagi projectnya dalam 3 tadi, liquid, project, sustain, sama mercusuar itu ya. Jadi ini kayaknya harus diaplikasikan teman-teman semua untuk bagi project ini. Ada hal yang memang harus kita pikirkan ke depan gitu ya. Dan ini sudah dilakukan oleh DOT dengan adanya pembagian project ini. Gitu kira-kira Mas Bill ya? Betul. Oh sama ini Mbak, saya mau tambahin deh gitu. Jadi kita juga ada setup mentality lah kita bilangnya di kantor gitu ya. Jadi apa buat itu? teman-teman nih yang di luar sekarang, karena kan industri ini kan benar-benar ever changing ya istilahnya, berubah terus gitu loh. Terus volatile itu kan, VUCA-nya itu juga luar biasa tinggi gitu sekarang ya kan. Nggak ada sesuatu yang sifatnya pasti gitu. Projection pun di kantor kami bikinnya case by case. Karena balik mentality itu, jadi kita adapt mentality agile sama unlearn. Nah itu dua itu yang kita pakai di kantor gitu. Jadi agile itu gimana supaya kita tetap stay relevan gitu kan, supaya kita tetap bisa review case by case. Kita harus agile gitu, walaupun misalkan orang ngerasa oh kan udah banyak nih pegawainya dan lain-lain gitu. Nggak ada masalah gitu, karena agile itu bukan tentang size sih sebenarnya, tapi kan tentang mindset ya kan. Gimana kita punya cara untuk kita bisa tetap agile ngadepin apapun, kita bisa adaptasi, bisa cepat adaptasi. Kalau misalkan nambah obstacle kita bisa cepat belok gitu kan. Kalau misalkan ada blocking kita bisa langsung mundur sebentar, terus kita mikir, terus kita bisa langsung lompat di blockingnya. Yang kayak gitu-gitu. Nah, sama unlearn. Jadi unlearn ini baru sih gitu. Ini unlearn ini saya kemarin sempat tulis di CEO message untuk tahun 2020 ini ke internal gitu. Jadi saya cerita ke teman-teman di kantor gitu bahwa kita harus unlearn nih gitu. Karena 2022 year of unlearn sih. Januari kemarin saya keluarkan gitu tulisannya. Nah, kenapa gitu? Karena ternyata banyak hal yang begitu kita unlearn, kita bisa punya perspektif baru gitu kan. Contoh lah kayak misalkan gini, tiba-tiba ada pandemi gini. Yang DOT yang tadi katanya Mbak Dinar udah rapi aja, sebenarnya kita juga shaking banget Mbak gitu loh. Gitu ya. Kita juga kaget gitu loh. Wah gini ya gitu. Terus gimana nih, gimana? Nyari semua di semua tempat kita cari. Kita coba baca literatur, kita cari jurnal. Gimana ya caranya gitu. Bisa cara apa lagi ya gitu. Ternyata jawabannya tadi gitu sih. Mungkin memang harus unlearn gitu. Ada hal-hal yang kita rasa kita sudah ngerti, ternyata nggak sengerti itu loh gitu. Karena kan perubahan zaman ini cepet kan. Ya, hal-hal dulu yang kita pikir ini aku udah hatam lah istilahnya gitu, udah nggak perlu dilihat lagi lah gitu, ternyata enggak gitu. Nah akhirnya
dengan kita punya mentality unlearn ini, kita jadi curious terus gitu kan. Kita jadi belajar terus. Kita jadi revisit lagi nih. Skill yang kemarin kita udah punya itu apa? Masih relevan nggak sama yang sekarang gitu kan? Masih bisa dipakai nggak? Nah itu. Jadi itu penting juga. Karena balik sih. Kalau saya lihat tuh apa ya, anak-anak milenial sini agak susah untuk unlearn sebenarnya. Mereka egonya gede gitu kan. Oh, gue ngerti kok gitu. Gue tahu, udah nggak usah dikasih tahu deh gitu kan. Iya, ini gampang. Oh iya, ini itu. Atau mereka bermodalkan googling gitu. Ternyata dengan kita pause sebentar, coba kita lihat lagi masalahnya, terus kita pakai mentality unlearn-nya tadi. Yaudah deh, unlearn, terus kita relearn. Kita lihat lagi, terus kita belajar lagi gitu. Ternyata nanti akan ketemu tuh ada banyak perspektif baru sih. Nah itu juga membantu sih Mbak sebenarnya untuk kita solving problems gitu. Keren banget. Titipannya itu gitu, karena sebenarnya kan sekarang agile udah rame ya gitu, mindset agile gitu. Ternyata agile itu harus dilengkapi dengan unlearn tadi sih. Itu sharingnya gitu sih gitu, sarannya sih gitu, supaya lebih komplit, lebih gampang untuk kita implementasikan gitu. Oke, keren banget. Ini aku nyatet loh Mas Bill, aku catat semua. Jadi karena gencatannya ternyata panjang dan semuanya bermanfaat. So next aku harus undang lagi Mas Bill. Kita akan bicarakan yang lebih dalam, ya Mas Bill. Siap. Dan jangan lupa motonya Mas Bill Travian ini keren banget. Go big or go home. Keren banget. Oke, Mas Bill, thank you banget waktunya. Oke, thank you. Nanti bisa kita share-share lagi yang lebih spesifik sama Mas Bill. Dan buat teman-teman semua, bisa didengerin ya, ini nanti Hana Talks di podcast kita di YouTube, platformnya ada di Spotify, di YouTube sama Mas Bill. Dan Mas Bill terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga lancar, sehat semua untuk keluarga. Terima kasih Mas Bill. Sampai ketemu lagi ya. Oke, assalamualaikum. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.